dengar baik-baik. Orang-orang sukses punya 3 sifat jahat. Dan harus punya 3 sifat jahat. Saya pernah bicara tentang hal ini, tapi sekarang saya bicara di sini. Kalian pernah dengar atau tidak sifat-sifat yang disebut dengan dark triad? Psychopathy, Machiavellianism, dan narcissism. Oke, kita bedah satu-satu. Psikopat biasanya adalah orang-orang yang tidak jujur, egosentrik, dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Di level tertentu. Pertanyaan saya, kalian punya itu tidak? Kalau kalian tidak punya itu, jangan harap kalian sukses. Punya nggak? Second one, Machiavellianism. Itu adalah pesona palsu, berkarakter palsu. Ya kayak filter-filter kalian di Instagram itulah. Manipulatif dan menipu. Berkarakter, berdrama, bersandiwara. Kalian punya nggak hal itu? Kalau kalian nggak punya hal itu juga, jangan berharap sukses juga. Nah yang terakhir adalah narsisis. Itu adalah orang yang super pede, mencintai dirinya sendiri, entitled, dan gak suka ada yang lebih dibandingkan dia. Dan dia suka bersaing dengan orang lain. Punya tidak kalian hal itu? Kalau kalian bilang orang sukses itu karena kerja keras, karena gemar belajar, itu sifat-sifat dasar. Yang kerja keras gak sukses masih banyak. Yang baik hati gak sukses banyak. Yang belajar sampai S3 profesor doktor gak sukses banyak. Tapi sifat-sifat ini, psychopathy, Machiavellianism, dan narcissism, itu adalah sifat jahat orang-orang sukses yang harus dimiliki kalau Anda mau sukses. Aneh kan? Sifat jahat dibutuhkan untuk sukses. Karena dark triad, dengarkan baik-baik. Karena dark triad membuat kita untuk fokus pada goals kita, pada cita-cita dan keinginan kita tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Karena ketika kita memiliki ketiga sifat tersebut, pola pikir kita berubah menjadi the end justifies the mean. Yang artinya proses tidak penting, hasil yang penting. Makanya setiap kali ada pertandingan lalu kalah, terus orang bilang gak apa-apa kalah, yang penting prosesnya, saya selalu ketawa. Kok kalah masih bela diri? Proses apa? Kalah ya kalah. Makanya jangan mau kalah gitu toh berpikirnya. Saya tahu yang saya omongin akan berbeda dengan motivator gitu berbicara. Gak apa-apa kalah, yang penting proses, belajar dan sebagainya. No. When you lose, you lose. That's it. Dan because you lose, dan karena you lose sometimes thinking about other people, that's stupid. Orang-orang dengan dark triad ini akan melakukan apapun dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Karena mereka tahu sulit berkembang ketika mengikuti aturan. Ingat ya, ingat. Saya tidak pernah mengatakan kalau kalian harus melakukan kegiatan ilegal. Tapi kalau sampai detik ini hidup lu gitu-gitu aja, jabatan lu masih gitu-gitu aja, teman kantor lu, sepupu lu, tetangga lu lebih sukses dibandingkan lu, ya artinya lu kurang punya 3 sifat jahat tersebut. Artinya lu terlalu baik jadi orang. Artinya lu terlalu ngalah. Karena nggak ada yang namanya orang sukses bareng-bareng, itu nggak ada. Itu cuman kata-kata manis yang jadi quotes, ditaruh di meme buat Google. Nggak ada pertandingan kalau semua orang menang. Pertandingan itu adalah meninggalkan orang lain di belakang Anda. Itu pertandingan. Dan untuk bisa meninggalkan orang lain di belakang Anda nggak boleh memikirkan orang lain itu.
Pernah dengar nggak kacang lupa sama kulitnya? Pernah dengar nggak? Kacang lupa sama kulitnya, dia selalu dibawa-bawa sama orang. Kacang lupa sama kulitnya, kacang itu harus lupa sama kulitnya. Karena kalau enggak kacangnya busuk. Makanya gue nggak suka dengar kata-kata, wah penjilat. Penjilat. Biasanya orang yang naik jabatan, naik gaji, dekat dengan bos, dibilangnya penjilat. Lalu pikir gampang jadi penjilat. Jadi penjilat itu ada seninya. Kalau yang dijilat nggak mau gimana? So this is an art. Ya, again saya tahu omongan saya akan berbeda dengan yang kalian dengar dari motivator. I am not motivator. I'm just telling you what I think. Tapi memang benar, untuk jadi penjilat itu dibutuhkan salah satu sifat dark triad, Machiavellianism. Gak semua psikopat endingnya tuh di penjara. Gak semua psikopat itu kriminal. Ada juga sekarang psikopat yang jadi manajer Anda, jadi direktur Anda, bahkan teman kerja Anda yang lebih sukses dibandingkan Anda ada. Makanya saya bingung kalau di kantor kalian bilangnya teman kantor. Nah ini juga saya akan diserang. Mereka tuh bukan teman, mereka itu kompetitor. Kenapa? Karena tugas kalian adalah achieve something lebih dari mereka. Karena kalau lu takut kompetisi, ya hidup lu gitu-gitu aja. Nggak usah mimpi deh. Hidup itu antara mengorbankan atau dikorbankan gitu loh. Mana ditusuk teman dari belakang nggak terus kalian marah? Hah? Nah kalau kalian nggak bisa menghindar, ya bukan salah yang nusuk. Oke. Saya akan coba tone down, lebih kalem. Gini ya, semua sifat-sifat tersebut memang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Tapi manusia juga punya batasan. Karena kalau kita tidak punya batasan, ujungnya bukan sukses, tapi penjara. Dan saya ingatkan satu hal, orang dengan dark triad, orang-orang sukses tidak akan punya teman. Anda siap nggak? Teman Anda jadi dikit. Atau Anda lebih mementingkan teman, saudara. Karena orang-orang sukses tidak punya teman. Sekarang ngerti dong kenapa Ferrari kursinya 2, sedangkan bis kursinya banyak. Quality over quantity. Tapi inti dari ini adalah, kalau lu mau sukses, jangan jadi people pleaser. Jangan jadi orang yang gak enakan. Jangan gampang dipengaruhi oleh omongan orang. Jangan menjadi orang yang tidak yakin terhadap diri sendiri, opini sendiri, sering ngalah pada orang lain, dan tidak bisa menolak permintaan orang lain. Kalau Anda punya sifat-sifat tersebut, please, I tell you now, stop doing that. Karena tidak ada satupun hal positif yang bisa diambil dari seseorang yang memiliki sifat people pleaser. Temen lu banyak, karena lu jongosnya. So, let's be evil, but in the right way.